Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Julianto. Masih di seri EIGRP, kali ini kita akan membahas bagaimana cara EIGRP menghitung jalur tercepat. Di bagian akhir kita akan melakukan penghitungan menggunakan contoh yang nyata. Namun sebelum itu ada beberapa istilah yang perlu diketahui bersama. Yang pertama yaitu apa itu advertised distance dan visible distance. Perhatikan topologi di bawah. Ada 3 buah router yang telah diset menggunakan EIGRP. R3 telah terhubung dengan PC1 dengan memiliki nilai cost besar 5. R3 akan mengiklankan metriknya ke R2 dengan berkata, "Hey, aku memerlukan biaya sebesar 5 untuk menuju ke PC1." Nilai inilah yang disebut dengan advertised distance. Di sini juga terlihat bahwa R2 terhubung secara langsung ke R3 yang memiliki nilai sebesar 5. Jadi dari R2 menuju ke R1 bernilai 10. Inilah yang disebut dengan visible distance atau nilai yang terlihat oleh R2 ke R tujuan. Di R2 dia akan disimpan ke topologi tabel. Di sini nilai advertised distance sebesar 5 yaitu yang terhubung secara langsung dengan R2 dan visible distance adalah nilai yang terlihat untuk sampai ke tujuan yaitu sebesar 10. Kemudian bagaimana R1 sampai ke posisi 1? Seperti dijelaskan sebelumnya, R1 terhubung secara langsung ke R2. Jadi nilai advertised distance-nya adalah 5. Kemudian dari R1 sampai ke tujuan dia bernilai 15. Hasil dari penjumlahan R3 ke PC1 kemudian R2 ke R3. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi topologi tabel yang ada di R3 adalah advertised distance bernilai 5 dan visible distance bernilai 15. Dalam menentukan rute terbaik, EIGRP menggunakan metode penghitungan biaya setiap rute dengan menggunakan 5 komponen yaitu bandwidth, load, delay, reliability, dan MTU. By default, hanya bandwidth dan delay yang sudah aktif. Ini adalah tabel yang berisi komponen metrik atau dikenal dengan key value. Yang pertama adalah K1. Ini merupakan komponen bandwidth, yang artinya adalah jumlah data yang dapat ditransfer melalui suatu link dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah data antara R1 ke R2 atau yang lainnya. Berikutnya adalah K2 atau load. Ini merupakan banyaknya traffic yang melewati interface dibanding dengan kapasitas maksimum. Jadi kapasitas maksimum ini adalah bandwidthnya, sedangkan load ini adalah jumlah traffic yang dilewatkannya. Dinyatakan dalam satuan skala antara 1 sampai 255, di mana 1 berarti interface tidak digunakan, dan 255 berarti interface digunakan secara penuh. Atau 1 ini dia dalam keadaan nganggur, sedangkan 255 ia dalam keadaan sibuk. Nanti ada 2 istilah yang muncul yaitu TX load dan RX load. TX load ini adalah outgoing traffic atau paket yang keluar, sedangkan RX load adalah paket yang masuk. Komponen ketiga adalah delay, yaitu waktu yang dibutuhkan paket untuk melewati interface dalam mikrodetik. Kemudian keempat merupakan komponen reliability atau kehandalan, yaitu perbandingan semua frame yang berhasil diterima dengan jumlah frame yang masuk. Jika bernilai 255 artinya sukses 100%. Jika bernilai 1 artinya tidak terjadi apa-apa di sini atau gagal. Kemudian komponen yang kelima atau K5 adalah maximum transmit unit, yaitu unit transmisi maksimum yang digunakan ketika jumlah jalur biaya serupa ke tujuan yang sama melebihi jumlah jalur yang diperbolehkan. Ini adalah rumus bagaimana cara menghitung metrik. Nilai K dapat diisi antara 0 sampai 255. By default K1, K3 bernilai 1, K2, K4 dan K5 bernilai 0. Sehingga jika tidak dilakukan pengubahan di sini, didapatkan rumus 10/7 dibagi bandwidth rendah, yaitu nilai di antara 2 router yang terhubung secara langsung ditambah dengan total delay. Hasil ini dikalikan dengan 256. Ini adalah link speed untuk masing-masing jenis kabel. Tadi 10/7 berarti dia menggunakan ini. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara menentukan penghitungannya. Buka paket tracer. Ini adalah topologi jaringan yang telah kita konfigurasi IP address dan untuk routingnya telah kita set menggunakan EIGRP. Kali ini kita akan melakukan penghitungan metrik untuk memilih jalur terbaik. Pertama, tampilkan routing tabel R1. Ketik do show IP route EIGRP. Di
Di sini terlihat D berarti EIGRP. Untuk menuju ke alamat 3000 atau menuju ke sini, nilai visible distance-nya adalah 2681856 melalui alamat jaringan 1000, yaitu berada di sini menggunakan interface S000 punyaan dari R2. Kemudian untuk menuju ke alamat 4000, nilai visible distance-nya adalah 2681856, yaitu melalui port S001 kepunyaan R3 dengan alamat 20002. Kemudian untuk menuju ke alamat 50000 bisa melalui dua cara. Di sini nilai visible distance-nya adalah sama, yaitu 2684416, bisa ditempuh melalui alamat 10002 atau melalui R2, dan juga bisa ditempuh melalui alamat 20002 yaitu melalui R3. Berikutnya tampilkan komponen dari R1 dan R2. Ketik show interface S000. Di sini terlihat komponen metrik untuk bandwidth-nya adalah 1544 kilobit. Kemudian nilai load-nya yang direpresentasikan dengan transmit load yaitu 1/255 atau dia tidak melakukan kegiatan apapun sekarang. Kemudian untuk receive load-nya bernilai 1/255. Kemudian untuk nilai reliability-nya adalah 255, jadi bekerja 100%. Kemudian nilai MTU-nya adalah 1500 byte. Kita juga perlu memeriksa ketik do show IP protocol. Di sini terlihat untuk nilai metriknya adalah K1 dan K3 bernilai 1 dan K2, K4 dan K5 bernilai 0. Jadi masih default. Karena itu untuk penghitungannya menggunakan rumus. Untuk penghitungannya menggunakan rumus ini 10⁻7 dibagi bandwidth rendah ditambah total delay kali 256. Kita masukkan untuk 10⁻7 sama dengan 10 juta, kemudian nilai bandwidth rendahnya adalah 1544 karena baik itu di R1 port S00 ataupun R2 S00 nilainya adalah sama, yaitu ini. Jadi kita gunakan ini. Kemudian ditambah dengan penjumlahan hasil dari delay yaitu 4000 dikali 256 menghasilkan 6476,6839. Ini dibulatkan menjadi 46476 ditambah 4000 kali 256. Maka hasil akhirnya adalah 2681856. Jadi demikian tentang bagaimana cara melakukan penghitungan untuk memilih jalur terbaik yang dilakukan oleh EIGRP. Terima kasih.